selamat siang semuanya. Saya Muhammad Fakri dari SMA 3 Pontianak. Saya Rizky Aditya dari SMA 3 Pontianak. Dan saya Sakuya Mentoro dari SMA 3 Pontianak akan mencarai Bapak siapa? Pak Pandita Kurniadi. Pak Adita selaku pengurus dari Vihara Vimalakirti. Iya, benar. Tujuan kami datang ke sini untuk membuat tugas dari sejarah Indonesia yang diajar langsung oleh Pak Abdullah. Ya, Pak, langsung saja Pak. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan agama Buddha memutuskan untuk berlabuh di Pulau Kalimantan, Pak? Ya, baik. Selamat sore adik-adik dari SMA Negeri 3 Pontianak. Selamat datang di Vihara Vimalakirti untuk sebuah wawancara yang berkaitan dengan agama Buddha, khususnya penyebarannya ya, perkembangannya di Pulau Kalimantan Barat ya. Jadi memang untuk tahun persisnya agama Buddha itu masuk ke Kalimantan Barat itu sulit untuk diketahui. Tapi yang jelas kalau untuk menelusuri jejak agama Buddha, kedatangan agama Buddha itu tidak terlepas dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu pada abad ke-7 yang persisnya itu di Sumatera Selatan ataupun di Palembang. Nah, itu Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang terbesar ya, agama Buddha. Pada masa itu, abad ke-7, bahkan Sriwijaya ini merupakan salah satu pusat pendidikan, pengetahuan untuk agama Buddha, di mana pada waktu itu para biarawan ataupun rohaniawan dari Buddhis dari Tiongkok itu sebelum ke India mampir dulu di Kerajaan Sriwijaya untuk belajar di situ. Nah, itu secara sejarah itu tercatat ya. Pada waktu itu guru-guru atau rohaniawan dari agama Buddha itu singgah di Sriwijaya untuk belajar, untuk mempelajari. Nah, itu abad ke-7. Kemudian ini merupakan sebuah titik tonggak ya, sejarah agama Buddha di Indonesia, di mana Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat untuk pendidikan agama Buddha. Nah, setelah Kerajaan Sriwijaya itu merosot, kemudian pada abad ke-14 itu di Pulau Jawa itu berdiri Kerajaan Majapahit. Jadi kurun waktunya itu 7 abad kemudian ya. Abad ke-14 itu 1400-an begitu. Nah, itu Kerajaan Majapahit itu di Jawa ya, di Pulau Jawa. Kalau di Sriwijaya di Sumatera. Nah, di Majapahit itu juga perkembangan agama Buddha itu mencapai puncaknya, keemasannya ya. Nah, itu ditandai ataupun dibuktikan dengan peninggalan dari agama Buddha itu yang merupakan 7 keajaiban dunia ya, Borobudur, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Nah, itu pada waktu Kerajaan Majapahit, Rajaan itu Sairendra itu membangun Borobudur selama 100 tahun baru terbangun. Nah, sampai sekarang ya, Borobudur ini merupakan peninggalan ya, bersejarah, dan itu merupakan
7 keajaiban dunia. Sekarang ini dikembangkan untuk sebagai selain untuk tempat pariwisata itu tempat ibadah juga. itu juga difungsikan sebagai tempat ibadah agama Buddha. Nah, itu dia. Nah, kalau kapan masuk ke Kalimantan Barat? Nah, tentu ini tidak terlepas dari latar belakang ya, sejarahnya mulai dari Sriwijaya, kemudian Majapahit. Nah, setelah itu Majapahit juga akhirnya merosot ya, mengalami kemunduran, tapi jejaknya itu bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan Borobudur. Nah, di Kalimantan Barat sebenarnya ada situs-situs agama Buddha juga, yaitu di Nanggamahap ya, di dekat Sanggau situ ada peninggalan batu tulis, di mana di situ ada terpahat tentang agama Buddha. Nanggamahap gitu. Itu batu, Pak. Batu, dalam bentuk batu. Nah, jadi itu sebenarnya kalau menelusuri jejak itu berarti itu juga cukup lama juga, bahwa agama Buddha itu sudah mulai tersebar, mulai datang ke Kalimantan Barat ini. Nah, tentu ini pasti dibawa oleh manusia. Nah, penyebaran agama itu bisa mengikuti apa yang dibawa. Manusia itu membawa juga selain kebudayaan juga keyakinan agama. Nah, biasanya melalui perdagangan, ya kan, melalui mungkin perpindahan lah ya, perpindahan penduduk. Kemudian yang kedua, Ya. sejak kapan Pak vihara ini beroperasi? Nah, vihara Vimarakirti ini ya, perlu saya sampaikan juga, di agama Buddha itu juga sangat beragam. Artinya terdiri dari aliran dan sekte yang berbeda. Nah, secara garis besar ada 3 aliran di agama Buddha. Yang pertama itu adalah Hinayana, atau sering disebut dengan Theravada. Yang kedua Mahayana. Yang ketiga itu Tantrayana, atau juga disebut Vajrayana. Nah, itu 3 aliran di agama Buddha. Mungkin bisa dijelaskan Pak perbedaan dari 3 aliran tersebut, Pak? Ya, kalau Hinayana itu memang ini yang paling awal ya. Pada awal agama Buddha itu berkembang, Hinayana dulu yang berkembang. Hinayana itu aliran yang lebih ke menyucikan diri, meditasi. Jadi jauh dari hiruk pikuk ya. Jadi dia harus tempat yang tenang untuk meditasi, mencari kedamaian. Jadi lebih ke bersifat pribadi masing-masing. Nah, kalau Mahayana itu artinya kendaraan besar. Kalau Hinayana itu kendaraan kecil, karena dia sifatnya individualistik ya. Nah, kalau Mahayana itu pertapaannya itu di tengah masyarakat. Jadi dia dia di tengah keramaian. Harus membaur di masyarakat begitu, masuk ke dalam masyarakat. Nah, makanya dia disebut dengan kendaraan besar ya. Nah, Tantrayana ini berkembang setelah Hinayana sudah mulai dulu, kemudian Mahayana, kemudian Tantrayana. Nah, Tantrayana ini berkembang di Tibet ya. Di Tibet itu perbatasan antara Tiongkok dengan India ya. Tibet itu ya, dekat Nepal itu. Itu coraknya juga berbeda ya, cara itu ritualnya juga berbeda. Nah, itu kira-kira bahwa
keberagaman itu juga ada di dalam agama Buddha. Tapi sejauh ini tetap rukun, damai, tidak ada Pecahan. permasalahan, gesekan apa tidak terjadi. Karena sebenarnya semuanya bersumber dari kitab suci ya, ataupun dharma. Dharma itu ajaran ya dari Buddha Gautama. Buddha Gautama ini adalah pendiri dari agama Buddha. Itu di India 2.500 tahun sebelum dari sekarang ya, atau 500 tahun sebelum Masehi. Nah, itu sebelum Masehi ada di India ada satu kerajaan namanya Kapipalastu. Nah, disitulah Pangeran Siddhartha Gautama itu dilahirkan. Nah, kemudian meninggalkan istana, pergi bertapa untuk mencari kebenaran gitu, mencari dharma ya. Nah, karena beliau meninggalkan istananya, tahtanya dan sebagainya, kemewahan istana dia tinggalkan. Karena ada pergolakan batin. Ketika menyaksikan rakyatnya itu ada yang sakit, ada yang tua, kemudian meninggal. Nah, itu tiga pertanyaan besar dalam batin ya, dalam pikiran Pangeran Siddhartha, kenapa manusia harus tua, harus sakit, lalu meninggal, apa artinya gitu kan. Nah, akhirnya itulah yang mendorong Pangeran Siddhartha itu meninggalkan istana, mencari jawabannya, mencari kebenarannya. Akhirnya keluar dari istana, masuk ke hutan, belajar dengan pertapa-pertapa waktu itu yang disebut dengan Brahmana ya. Bertapa dari Brahmana yang satu ke Brahmana yang lain, belum mendapatkan jawabannya, pergi lagi sampai beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Penerangan ya. Jadi penerangan sempurna ini sudah menyadari kebenaran, sudah mendapatkan jawabannya. Nah, kemudian Pak, apakah ada sosok atau tokoh yang paling berperan penting dalam penyebaran agama Buddha di Kalimantan, Pak? Di Kalimantan. Ya. Jadi di agama Buddha ini ada menjunjung tiga prinsip ya yang penting. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan Triratna. Triratna ya. Tri itu tiga. Ratna itu pusaka ataupun permata. Triratna. Jadi apa itu Triratna? Triratna itu adalah terdiri dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, Buddha adalah orang suci yang seperti saya sudah jelaskan, seperti Pangeran Siddhartha Gautama yang mencapai kesucian. Itu Buddha. Dharma. Nah, Dharma ini adalah hukum ataupun kebenaran yang disadari oleh Buddha. Sangha. Nah, Sangha ini adalah para biksu, para bante, para biku, rohaniawan yang biasanya pakai jubah. Jubahnya itu, nah ini kalau Hinayana jubahnya itu warna coklat. Nah, kalau Mahayana jubahnya itu warna kuning, merah, abu-abu. Nah, kalau Tantrayana itu warna merah manggis. Ya, itu jubahnya itu yang membedakan alirannya. Nah, Sangha itu ataupun kelompok rohaniawan ya. Inilah yang meneruskan ya, menjaga agama Buddha, ajaran agama Buddha ini tetap lestari begitu. Tetap bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi tiga ini, Triratna ini sangat penting di dalam agama Buddha. Nah, jadi Buddha ini sebenarnya orang yang menyadari kebenaran. Jadi Dharma ini adalah satu hukum ya,
Itu disebut dengan hukum alam semesta. Tidak diciptakan, tidak dimusnahkan. Jadi ini semuanya berdasarkan hukum kausalitas, sebab akibat dia. Seperti hukum alam dia. Seperti hukum alam. Seperti begini. Misalnya kalau kita di dalam ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa hukum gravitasi ya, Ya. itu ditemukan oleh siapa? Isaac Newton ya. Isaac Newton. Isaac Newton. Nah, sebelum ditemukan Isaac Newton, apakah hukum gravitasi itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada kan? Sudah. Cuma belum diketahui saja. Nah, itu kira-kira analoginya seperti itu. Jadi hukum Buddha itu sebenarnya sudah ada sejak kehidupan di bumi ini, di dunia ini sudah mulai. Itu sudah ada hukum itu. Cuma belum disadari. Nah, inilah Pangeran Siddhartha Gautama yang lahir di India 2500 tahun yang lalu. Ini yang menemukan hukum ini, lalu mengajarkan kepada murid dan pengikutnya sampai sekarang gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana dengan keadaan vihara ini? Apakah sekarang masih beroperasi hingga sekarang atau udah berhenti beroperasi Pak? Oh iya, Cibin Vihara ini masih tetap. Ini diresmikan ini tahun 2006 ya. Tapi sebelumnya kami menempati di Jalan W. Supratman, dekat sekolah SMA Negeri 3 juga. Satu derek ya. Ya, ini merupakan salah satu aliran di Buddha. Ini termasuk aliran Mahayana. Nah, ini berkembang dari Jepang. Lain lagi. Kalau Buddha Gautama ataupun Pangeran Siddhartha itu kan 2500 tahun ya. Iya. 500 tahun sebelum Masehi. Kalau yang aliran kami ini dimulai 1222. Ditandai dengan kelahiran Buddha di Jepang. Jadi Buddha itu bukan hanya satu orang. Tapi Banyak orang di berbagai tempat. Selain di India, di Jepang juga ada, di Tiongkok juga ada. Nah, di berbagai tempat. Jadi siapapun yang bisa menyadari kebenaran ini, hukum ini, dia akan menjadi Buddha. Nah, seperti itu. Cuma Pangeran Siddhartha Gautama ataupun Buddha Gautama ini orang yang pertama kali menemukan dan menyadari. Nah, selanjutnya beliau memberitahu, mengajarkan kepada orang-orang sehingga diketahui begitu. Begitu. Mungkin begitulah ceritanya dari sejarah perkembangan Buddha di Indonesia. Semoga teman-teman bisa mempelajari materi ini, dan terima kasih buat Bapak telah menjelaskan secara detail sejarahnya perkembangan Buddha di Indonesia. Ya, cukup segitu saja. Selamat sore semuanya. Ya.